juga sehat walafiat, terasa ya. pulih, Iya. tetap sehat selalu. Amin. Doanya saya. Ini mohon maaf Yuli, Iya. saya mengganggu waktunya. Kebetulan saya ada tugas dari calon guru pembina Iya. modul 3.1 untuk mewawancarai Yuli berkenaan dengan pengambilan keputusan di bidang pendidikan atau pendidikan waktu saya. Mungkin langsung saja menghubungi Iya. saya mau terkait dengan dilema permasalahan-permasalahan yang mungkin belum pernah menghadapi selama menjadi kepala sekolah atau pernah dialami waktu Yuli menjadi guru. Iya. Banyak sekali masalah yang dihadapi di sekolah itu banyak sekali, sangat kompleks sekali. Ada yang berpikirnya harus kuat, ada yang santai. Segala sesuatunya tidak lepas dari tugas kepala sekolah, memang harus menyelesaikan kasus ini. Contoh soalnya ketika di SD Bumi itu anaknya banyak sekali anak disabilitas, otomatis banyak sekali dilema yang harus kita hadapi. Karena apa? Setiap hari mereka itu selalu membuat ulah, dan ulah itu menurut dari masing-masing guru selalu mengutarakan si A, si B seperti apa. Ketika anak disabilitas itu ketika pagi pasti ada anak yang disabilitas yang membuat ulah. Nah, itu sebuah dilema, tantangan saya sebagai kepala sekolah harus bisa merangkul semuanya. Iya. Dari kasus-kasus yang ada di sekolah, tentu itu merupakan hal yang membuat kita bingung bagaimana cara menghadapinya. Iya. Selama ini bagaimana guru itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema kita atau bukan moral tersebut. Ketika tadi saya sudah menyinggung tentang anak disabilitas di Tirto, yang saya lakukan, saya sebagai kepala sekolah itu bekerja sama dengan guru kelasnya. Ketika pagi-pagi saya selalu mengajarkan pengamatan dulu, pengamatan ke anak yang sekiranya anak itu berkebutuhan khusus. Kemudian saya analisa, saya ajak untuk bicara, saya dekati, kemudian saya komunikasikan dengan guru kelasnya. Tolong anak ini tolong diperhatikan, ada sesuatu yang beda apa tidak. Setelah itu saya panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk sekedar bincang-bincang bagaimana perlakuan dia kalau di rumah. Saya tidak mengatakan dia anak disabilitas karena dia belum diajarkan, tapi dalam tahap awalnya saya sendiri melakukan asesmen, wawancara dengan orang tua untuk mengetahui sejauh mana tindakan atau perlakuan dia di rumah. Jadi pertama mengidentifikasi kasus tersebut dengan melakukan pengamatan itu, Iya. kemudian dianalisa, kemudian dibicarakan dengan Iya. guru kelas masing-masing ya, Iya. yang sudah mengenal anaknya seperti ini Iya, ya, Bu. iya. Kemudian dengan merangkul wali siswa, Iya. kemudian bagaimana Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengambilnya. Ketika saya sebagai kepala sekolah sudah lama memasuki ke periode keempat, dalam artian ketika kita mengambil sebuah keputusan, Pak Ella,
putusan itu harus diambil ketika ada dua dilema mengambil salah satunya, pasti ada yang paling urgent, paling penting. Nah, yang saya tekankan, yang saya ambil adalah yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Yang kebutuhan siswa itu saya kedepankan, saya memersatukan ketika untuk siswa, lalu kemudian jadi segala sesuatunya ketika di sekolah yang diutamakan adalah siswa. Ya, sekali itu ya. Untuk pengambilan keputusan tentu yang didahulukan adalah kebutuhan Siswa. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yuli lakukan selama ini dalam menghadapi anak-anak tersebut? Oh iya. Dalam menghadapi anak-anak yang tadi yang saya tadi, anak disabilitas, tadi sudah sampai kepada wawancara kepada orang tua, guru sudah selalu melaporkan, saya catat, kemudian saya menghubungi UED, Unit Layanan Disabilitas Kabupaten Wonosobo. Kemudian setelah itu saya juga konsultasi ke sana. Saya mengajukan masalah di SD Tirto, masalahnya ada anak yang berkelakuan seperti ini, seperti contoh soal anak yang tuli. Nah, jalan keluarnya harus bagaimana? Saya minta untuk UMD untuk mengasesmen, datang ke sekolah SD Tirto untuk mengasesmen anak-anak yang sekiranya mempunyai kelainan atau kekurangan atau boleh dikata anak yang berkebutuhan khusus. Setelah itu baru yang menentukan anak itu berkebutuhan khusus atau tidak itu dari UMD. Seperti itulah yang saya ambil. Iya. Langkah-langkah yang diambil pertama berkomunikasi dengan wali siswa, wali kelas, kemudian berkomunikasi dengan wali siswa, kemudian bekerjasama dengan URD layanan disabilitas, kemudian anak tersebut sebenarnya kita mengetahui bahwa anak tersebut kok mungkin berbeda dengan anak-anak yang lain, dan kemudian kita bekerja sama dengan URD, kemudian URD melakukan asesmen, kemudian dari asesmen baru tahu anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. Dari saya ketika URD di sini, saya selalu menyodorkan itu ada buku catatan anak berkebutuhan khusus. Misalnya boleh dikata itu adalah diare. Misalnya anak yang hambatan intelektual seperti yang namanya Sinta itu selalu tanya, Sinta sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Udah ya seperti jawaban. Alhamdulillah dia mau menjawab, bisa berjabat tangan, mengucapkan salam, sungguh yang sangat luar biasa. Ketika ada guru datang, anak disabilitas bisa berjabat tangan sampai mengucapkan salam, sungguh luar biasa. Dari sedikit-sedikit semoga sesuatu itu akan menanamkan kemudahan. Kita memperlakukan anak dengan semestinya. Iya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya kita harus memperlakukan dengan proses juga gitu. Iya, sama dengan iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Iya. Ketika ada sebuah dilema di Tirto, maka dilema itu akan saya lakukan secepatnya. Saya tidak pernah menunda. Dan dalam artian ketika ada sebuah dilema yang terjadi di Tirto, terus saya tangani, saya kumpulkan guru-guru, saya ajak diskusi bagaimana cara kita menyelesaikan dilema itu. Jadi tidak harus kepala sekolah yang memutuskan saja, tetapi apa kita mintai apa pendapat dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6,
tentang dilema yang kita dari di SD di sektor, sehingga semua guru itu mengerti dilema apa yang sedang terjadi, bagaimana jalan keluarnya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Begitu ya. Jadi kalau tidak ada hal yang disembunyikan, semuanya tahu, semuanya paham, sehingga segala sesuatunya milik kita, bukan masalah kepala sekolah, tapi masalah kita bersama, kita selesaikan bersama. Iya. Hal yang ada dengan berkomunikasi dengan guru kelas agar mereka tahu cara menghadapi anak yang berkebutuhan tersebut. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada tantangan yang paling saya hadapi ketika kita menghadapi dilema itu kan adalah ketika segala sesuatunya itu membutuhkan keuangan. Misalnya segala sesuatunya membutuhkan dana. Ketika dana itu harus memungut, nanti ada ramuan dari pemerintah, oh itu tanggungan. Kalau kita selesaikan, masalah itu tidak bisa terselesaikan. Misalnya ada anak itu ketika sudah di asesmen, kemudian anak itu harus ke psikolog. Nah, untuk dari sekolah ke psikolog, kemudian dengan orang tua, itu segala sesuatunya merupakan dilema juga. Masa kesana orang tua suruh ngojek, atau kesana anak sampai siapa masa dibiarkan saja. Nah, dari segala sesuatunya itu siapa yang akan menanggung? Itu sebuah dilema yang dimana sekolah harus bisa mengatasi walaupun hal yang kecil saja. Ya, seperti itu. Berarti tantangan utama adalah berkaitan dengan akomodasi itu. Ya, akomodasi. Ketika anak-anak sudah tahu bahwa oh anak ini membutuhkan ini, misalnya anak itu di contohnya tadi disebutkan membutuhkan alat pendengar baru. Bagaimana kita harus bisa membantu anak tersebut agar bisa mendapatkan alat baru tersebut. Iya, saya sudah ajukan itu berkali-kali ke ULD supaya anak yang tuli itu mendapatkan bantuan alat bantu pendengaran. Sudah saya ajukan beberapa kali, ternyata belum mendapatkan. Kalau anak yang kelas 1, kelas 2 yang ada kelainan tengkorak, kemudian sudah melakukan operasi 4 kali, itu kemarin dapat bantuan kita. Itu ada bantuan alat tulis, kemudian ada sepatu. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo yang sudah membantu kita namanya untuk awal untuk mendapatkan alat-alat tulis, ada sepatu, kemudian ada tas seperti itu. Iya. Berarti ini yang menjadi tantangan utama bagi kita. Cara mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Ya misalnya Pina itu, Bu Ella, kalau kita amati kan mata kanan Pina itu kan ada daging tubuhnya, itu hampir menutupi. Saya juga sudah mengajukan ke ULD bagaimana secepatnya Pina bisa dioperasi. Kemudian karena orang tuanya agak kurang mampu, sehingga saya mengajukan ke ULD supaya Pina bisa dioperasikan apa? Untuk melihat saja yang satu kanan mata kanan itu sudah agak bagus, karena apa? Tertutup sama itu daging tubuhnya itu. Itu merupakan dilema saya melihat anaknya kasihan, tapi saya sudah mengajukan ke kabupaten belum mendapatkan bantuan. Saya juga mengajukan ke pemerintah desa yang juga belum ada tanggapan.
kita sudah berusaha semaksimal Iya, mungkin betul, untuk iya. kebaikan anak tersebut. Iya, iya betul. Saking banyaknya anak disabilitas di Bumi Tirto, tahun ini ada 9 anak yang ada di Bumi Tirto, sehingga segala sesuatunya butuh pelayanan yang sama seperti anak yang normal. Bahkan kalau yang disabilitas itu perlu pikiran yang ganda, karena ketika tampil alangkah sulitnya menghadapi anak yang tampil untuk anak disabilitas. Apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya untuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Oh iya, ketika kita menghadapi atau ada dilema etika, maka dilema itu akan saya lakukan secara langsung saya ketika pembelajaran sudah selesai, kemudian siangnya ketika sudah sholat zuhur, maka kita bersama-sama dengan guru-guru yang ada di SD 1 Bumi Tirto berdiskusi tentang masalah apa yang dihadapi, atau masalah yang muncul kita selesaikan secara bersama. Dan tidak ada terjadwal saya harus menyelesaikan masalah kapan atau gimana, tetapi tidak, masalah itu diselesaikan secara langsung saja. Karena dengan kita menunda waktu maka semakin tambah permasalahannya. Berarti ketika kita melihat ada permasalahan, segera mungkin kita menyelesaikan Iya, dulu. iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus sebelumnya? Oh iya, kalau dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dilema etika untuk di SD 1 Bumi Tirto atau di sekolah-sekolah saya sebelumnya, itu saya selalu menerapkan kita selesaikan melalui musyawarah. Jadi segala sesuatunya kita musyawarahkan dulu, jalan keluarnya seperti apa, sehingga guru-guru yang ada di SD 1 Bumi Tirto paham tentang masalah yang dihadapi, pemecahannya bagaimana. Saya minta kepada masukan guru-guru cara mengatasi masalah yang ada di Bumi Tirto, sehingga guru-guru semua itu dengan senang hati, dengan ikhlas, mereka tahu mereka bisa menyelesaikan masalah itu secara besar. Jadi dalam menghadapi dilema itu tentu kita perlu orang lain ya Bu. Iya, perlu orang lain. Yang musyawarah itu Iya, iya. Pertama ibu Iya. yang memahami anak-anaknya, Iya. kemudian ada wali siswa, dan tidak lupa yang tadi Bu Yuli sebutkan adalah kita bekerjasama dengan URG. Iya, betul. Kemudian dari semua hal yang telah Bu Yuli sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuli petik dari pengalaman Bu Yuli dalam mengambil keputusan ini? Kalau sebenarnya saya petik dari dilema etika, yaitu kita harus selalu bersyukur. Ternyata di luar kita banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak yang kekurangan. Itu menjadikan kita itu harus bersyukur sekali. Kita diberi akal sehat, diberi otak yang normal, menjadikan kita mendekat kepada Allah dan selalu bersyukur, sehingga segala sesuatunya ketika kita menjalankan tugas menghadapi anak-anak yang seperti itu, kita bisa merangkul dengan hati, dengan kasih sayang, sehingga tidak ada bullying, tidak ada guru yang melakukan bullying. Karena apa? Saya tanamkan guru-guru di SD Bumi Tirto untuk sayang anak.
Mereka mengajar dengan rasa kasih sayang. Semuanya dikasih sayangi, semuanya diajarkan dengan hak yang sama. Sehingga mereka itu tidak ada yang dianak-anakkan, disingkirkan. Tidak ada, mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Bila dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah menjadikan bagian ibadah dari kita. Seperti itu. Ya. Pembelajaran kita petik dari anak-anak tersebut kita harus banyak bersyukur. Kita sudah memiliki kita menjadi manusia yang normal. Kita melihat ke bawah ternyata masih ada yang lebih dari kita, yang lebih membutuhkan dari kita gitu. Berarti harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian dengan melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka akan semakin sayang kita kepada anak tersebut. Kita bisa memperlakukan anak tersebut tidak sama seperti anak-anak. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali atas ilmu yang sudah ditularkan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa mencoba hal-hal yang baik dari guru yang sudah diberikan kepada anak-anak. Semoga bisa kita bersama-sama bisa merawat semua anak dengan kasih sayang yang penuh. Amin. Ya, semoga Ya, amin. Kalau sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih atas hari ini. Semoga biasa sekali menambahkan pengetahuan dan saya bisa aktivitas ini. Waktu sudah siang, saya mohon izin untuk kembali ke pangkalan saya. ya, silakan. Semoga selalu sehat dan sukses. Iya, sama-sama. Kasih dari saya juga. Iya, semoga sukses. Iya, sama-sama. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jati. Selamat sore Bu Ila. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah ada waktu slow buat saya Pak Jati? Ini kebetulan sedang tidak ada kegiatan, ya, sedang slow Bu Ila. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Saya Ila CGP Angkatan 11 akan melaksanakan tugas dari modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan pada dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan mewawancarai Pak Jati terkait dengan kasus-kasus yang mungkin Pak Jati pernah alami selama menjadi kepala sekolah ataupun pernah mengalami ketika menjadi guru. Begitu Pak Jati. Siap Bu Ila. Bisa nggih Pak? Siap. Nggih. Langsung bisa nggih Pak? Ya, mari. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Bapak alami? Baik, terima kasih terkait dengan pertanyaan yang pertama ini. Ada kasus di mana saya bisa mengenali, mengidentifikasi ada kasus yang termasuk dilema etika maupun rujukan moral. Bagaimana cara saya mengidentifikasi itu? Untuk yang saya identifikasi sebagai kasus yang termasuk rujukan moral itu saya melihatnya dari sisi moral. Apabila kasus itu berkaitan dengan pelanggaran moral, kemudian pelanggaran nilai-nilai, kemudian lebih dari itu termasuk pelanggaran hukum, itu saya identifikasi sebagai kasus rujukan moral. Sedangkan kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika itu apabila sebaliknya, yaitu tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum, kemudian tidak melanggar norma maupun moral, dan biasanya kasus dilema etika itu
saya harus mempertimbangkan, memutuskan dua hal yang kedua-duanya ini bisa jadi sama-sama benar, sama-sama baik. Demikian Bu. Oke, terima kasih luar biasa nih Pak Jati. Berarti di sini Bapak mengidentifikasinya melalui sisi moral dan dari dilema etika itu ya, bujukan moral tersebut ya Pak Jati. Iya. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, berarti ini boleh saya identifikasi sebagai kasus dilema etika itu, di mana saya harus memutuskan di antara dua hal yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang sering sekali di sekolah itu saya menghadapi situasi-situasi di mana saya harus mengambil keputusan di antara dua hal yang sama-sama benar. Yang saya jadikan dasar karena tugas saya di sekolah itu adalah di antara dua itu mana yang merupakan hal paling prioritas itu berpihak pada murid. Jadi jika ada dua hal, misalnya di situ ada perbedaan pendapat, kemudian saya harus mengambil satu keputusan, memilih salah satu itu, saya menggunakan pertimbangan dengan mana di antara dua itu yang paling berpihak pada murid. Demikian. Oke, terima kasih luar biasa nih Pak. Berarti bagaimanapun kita tetap harus berpihak pada murid nih Pak. Apapun betul, keputusannya, ya. apapun dilema, yang penting kita itu harus memihak pada murid betul, yang utama nih Pak. Betul, ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan saya tidak pernah untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan tentu jika ada satu situasi di mana ada dua hal yang harus saya putuskan dengan memilih salah satu, langkah yang pertama tentu saya mencoba melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman, tentu ya, teman-teman guru, rekan-rekan guru di sekolah untuk meminta pertimbangan, meminta pandangan dari teman-teman. Dan kadang tidak cukup banyak teman-teman saja, apabila ternyata dari masukan teman-teman, pandangan teman-teman ini dirasa saya masih belum bisa memutuskan, saya bisa menjalin komunikasi lebih luas lagi, misalnya ke rekan-rekan kepala sekolah dari sekolah lain, barangkali pernah mengalami situasi yang sama, kasus yang sama, pertimbangan apa yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan tidak menutup kemungkinan juga saya akan, karena saya di sekolah itu tidak hanya sekolah saja, tetapi ada stakeholder seperti komite, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, situasinya seperti apa, saya ada kemungkinan bisa melebarkan komunikasi ke komite, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga dari pandangan-pandangan pihak-pihak yang saya ajak koordinasi itu nanti bisa membuat saya lebih mantap dalam mengambil keputusan. Demikian. Terima kasih Pak Jati. Berarti langkah pertama yang Pak Jati ambil itu dengan berkoordinasi dengan rekan sejawat dan rekan-rekan guru yang lain ya Pak. Terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus-kasus dilema etika tentu saya secara pribadi mencari pertimbangan, membuat pertimbangan, mungkin juga mempelajari, ada teori-teori yang harus saya pelajari, barangkali membuka teori, materi-materi tentang pengambilan keputusan, dan selalu juga menggunakan komunikasi itu tadi. Jadi setiap ada hal yang harus saya putuskan itu saya tidak pernah meninggalkan rekan-rekan, karena di sekolah bisa membutuhkan pandangan, pertimbangan, bisa jadi dari sudut pandang rekan-rekan itu
bisa muncul ide gagasan yang barangkali saya tidak terpikirkan, tetapi justru malah dari teman-teman terpikirkan ide yang baik, sehingga saya nanti bisa lebih mantap, pertimbangannya matang sampai pada saya harus mengambil keputusan. Demikian. Oke, terima kasih Mas Edi. Berarti langkah yang efektif menurut Bapak itu adalah dengan mempelajari materi tentang dilema etika yang pertama, kemudian berkomunikasi dengan rekan sejawat gitu ya Pak, dengan rekan-rekan kerja ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan ini menarik karena kadang-kadang keputusan yang kita ambil karena situasinya merupakan dilema etika itu kadang-kadang ada benturan karena perbedaan pendapat, misalnya di antara rekan yang satu dengan rekan yang lain jadi perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat itu saya harus memutuskan. Nah, di situ menjadi tantangan ketika ada kalanya rekan itu belum bisa menerima perbedaan pendapat. Ketika usulnya itu disampaikan tetapi tidak dipilih untuk jadi keputusan, itu kadang-kadang ada rekan yang merasa istilahnya apa ya, mungkin tidak terima. Memang tidak terimanya itu tidak sampai harus ribut-ribut rame-rame protes ya. Tapi kadang-kadang mereka kemudian apabila itu keputusan berkaitan dengan program kegiatan sekolah, itu ada kalanya teman itu karena usulnya tidak diterima, mereka kemudian seperti tidak mau terlibat dalam kegiatan itu. Nah, itu jadi tantangan saya di situ. Nah, itu saya harus bisa juga secara cermat bagaimana supaya nanti ketika ada teman yang usulnya tidak diterima, itu mereka semua tetap bisa kompak. Nah, itu di situ saya katakan seni. Kadang situasinya seperti apa, saya harus tahu karakternya teman-teman itu seperti apa, sehingga kalau ini nanti tidak diterima usulnya biasanya seperti ini. Nah, disitulah saya harus sebagai yang dituakan itu harus bisa dalam bahasa Jawa ngomong itu bagaimana supaya ketika pendapatnya nanti tidak dijadikan keputusan itu tetap bisa menerima kemudian terlibat. Nah, itu kadang-kadang di situ yang disebut seni. Seni itu kadang-kadang tidak bisa dijelaskan secara teori, tapi kadang-kadang situasi seperti apa, saya merasakan situasinya seperti apa, suasana kebatinannya seperti apa, kemudian pendekatan yang saya lakukan seperti apa, sehingga nanti meskipun ada perbedaan pendapat tapi tidak terjadi benturan antar rekan-rekan. Demikian. Terima kasih Pak Jadi. Berarti yang merupakan tantangan menurut Pak Jadi adalah ketika adanya perbedaan pendapat. Memang susah ya Pak kalau ada perbedaan pendapat, kemudian cara menyatukannya bagaimana. Memang itu merupakan dilema, benar-benar dilema yang susah untuk mencari solusi ya Pak. Nah, tapi dengan perbedaan itu mudah-mudahan akan menyatukan, dari yang berbeda akan menjadi satu, ngoten nggih Pak nggih. Sebenarnya perbedaan pendapat itu sesuatu yang normal gitu ya. Hanya kadang-kadang ya rekan-rekan guru itu kadang belum bisa menerima. Itu juga tidak menerima terjadi di murid juga sama. Jika ada usulan, banyak usulan dari murid-murid, toh nanti yang dijadikan keputusan salah satu usulan itu yang lain juga, murid yang lain itu harus dimong supaya mereka tetap mau menerima. Kemudian pada akhirnya nanti kegiatan misalnya berkaitan dengan program kegiatan di sekolah itu, baik yang usulnya diterima atau tidak itu tetap mau bersama-sama. Nah, teorinya ada di sila keempat terkait dengan musyawarah, itu semuanya sudah paham hasil kalau misalnya ada istilahnya tes itu nilainya ya baik-baik, tapi pada kenyataannya prakteknya itu kadang-kadang belum semua orang mau menerima keputusan yang dari perbedaan pendapat begitu. Susah kalau sudah menghadapi dilema ya Pak ya. Terima kasih. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait dengan tata kala pengambilan keputusan yang ada dalam situasi dilema etika, tadi di awal sudah saya sampaikan, saya tidak pernah memutuskan secara sendiri, sehingga saya juga tidak memutuskan dilema etika itu spontan di tempat. Jadi ketika ada sesuatu yang saya langsung memutuskan itu tidak. Tata kalanya ya itu tadi saya menjalin komunikasi. Yang pertama pasti menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Sejauh apa pihak yang terkait saya libatkan itu tergantung kasusnya. Jika kasus itu hanya dengan rekan guru di sekolah saja, mungkin saya cukup di situ. Kalau saya harus lebih luas dari itu, dari komite mungkin, atau mungkin malah ke dinas pengawas, saya juga harus komunikasi. Artinya di situ saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang terlibat. Kemudian setelah mendapatkan masukan, pandangan, pertimbangan dari pihak-pihak yang saya ajak komunikasi itu, saya mencoba untuk mempertimbangkan dari sisi saya sendiri, masukan-masukan itu saya timbang-timbang, dan nanti pada akhirnya saya harus memutuskan. Ada kalanya saya di situ harus menggunakan intuisi. Jadi ketika ini baik, atau mungkin malah lebih dari dua, dan ini baik, nah disitulah saya harus menggunakan intuisi. Demikian. Terima kasih Pak Jati. Berarti Pak Jati itu menggunakan tata kalanya situasional gitu Pak, kondisional gitu, sesuai dengan kasusnya gitu. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada orang atau pihak-pihak yang memang saya libatkan dalam rangka saya bisa membantu saya untuk lebih mudah memutuskan. Itu tadi, jadi dari sekian pihak yang saya libatkan untuk saya komunikasi, saya minta pertimbangan, tentu ada satu atau dua orang yang saya istilahnya jadikan setidaknya patokan. Saya dari teman-teman sudah dapat masukan, saya masih butuh satu lagi nih misalnya. Itu ada, kebetulan di sekolah saya itu komitenya itu kan tokoh itu pensiunan kepala DKD. Nah, jadi kalau dengan kepegawaian, kalau dengan sekolah itu konsen, kemudian paham juga, sehingga salah satunya itu tokoh itu saya jadikan patokan. Kadang-kadang saya sudah dapat masukan dari teman-teman, untuk pada akhirnya saya memutuskan saya harus sampai ke komite misalnya, itu salah satunya misalnya yang hubungannya dengan sekolah, dengan masyarakat misalnya. Sekolah yang hubungannya dengan murid, dengan pendidikan itu ya tentu apabila saya sudah dapat pertimbangan dari teman-teman, tapi saya masih belum bisa memutuskan, itu ya kalau tidak saya punya satu yang harus saya minta pertimbangan, itu misalnya pengawas atau darwin gitu. Jadi dengan dapat masukan dari pengawas itu bisa lebih memudahkan saya untuk bisa mengambil keputusan. Demikian. Terima kasih Pak Jati. Berarti ketika pengambilan keputusan Bapak melibatkan selain dari wali siswa juga melibatkan pengawas dan komite sekolah nih Pak. Terima kasih luar biasa nih Pak. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya di sekolah itu, karena dalam satu sekolah itu merupakan satu keluarga besar, terdiri dari banyak orang, guru juga banyak, karakternya masing-masing, murid juga banyak, juga karakternya masing-masing, belum nanti sampai ke orang tua. Itu memang sering sekali ada dalam situasi dilema etika. Nah, dilema etika itu satu benar, satunya juga benar, satunya baik, satunya juga baik. Nah, itu memang sering sekali menghadapi, dan itu bagi saya menantang
memang tidak mudah, tapi itu merupakan tantangan yang apa ya, saya nikmati. Jadi kepala sekolah memang harus menghadapi hal seperti itu. Meskipun itu tadi saya sebenarnya tidak mudah, tetapi di situ saya bisa belajar. Saya mau tidak mau akan mengenali karakter dari keluarga di sekolah saya. Tentu karena seperti ini saya harus menangani merespon teman yang ini bagaimana, merespon teman yang ini bagaimana, supaya nanti ketika ada dilematika itu semuanya tetap bisa, pada akhirnya bisa satu pemahaman, tetap kompak. Meskipun itu tidak mudah, tetapi ya itu saya anggap sebagai tantangan yang memang harus saya hadapi, saya lakukan. Nah, di situ menurut saya adalah sebuah seni dalam kepemimpinan. Demikian. Luar biasa sekali ya Pak pengalaman Bapak dalam menghadapi kasus-kasus dilema ya Pak. Nah, jadi memang sangat menantang sekali ketika kita berhadapan dengan dilema-dilema yang sama-sama benar, bagaimana mengambil keputusannya ya Pak. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dengan wawancara ini saya banyak belajar dari Pak Jati, sehingga saya ketika menghadapi dilema yang sama, saya juga punya pandangan bagaimana cara menghadapinya. Terima kasih sekali atas wawancara hari ini, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Jati. Ini karena waktu sudah sore, saya hanya mengucapkan terima kasih dan saya mohon sama-sama. Semoga sukses. Mohon doanya ya Pak, semoga lancar. Terima kasih. Saya pamit ya Pak. Semangat sekolah untuk gapai cita-nya. Mari sama-sama kita bantu mereka wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila.